Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Tentu Ibu berharap kabar kita baik semua. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu Ibu ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi garis dan sudut. Dan submateri yang akan kita pelajari dari garis dan sudut ini adalah sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus lain. Nah, setelah kita belajar materi ini nanti diharapkan kita dapat menentukan jenis-jenis sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus yang lain. Kemudian yang kedua, nanti kita juga dapat menentukan besar sudut yang belum diketahui. Jika sudut yang lainnya diketahui dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus lain. Baik, anak-anak sekalian, kita akan belajar terlebih dahulu pengertian dan mengenal arti dari titik, garis, kemudian bidang, dan sudut. Sebelum kita lebih jauh mempelajari materi kita ini. Kita perkenalkan dulu apa yang disebut dengan titik. Kalian mungkin tahu titik itu apa, tapi mungkin pengertiannya harus diperjelas lagi. Bahwa titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan, tetapi tidak memiliki ukuran dan dipresentasikan dengan sebuah noktah. Penamaan titik menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya, sampai Z. Nah, contohnya titik A. Di sini ada noktahnya, memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran. Bisa kita bikin lebih kecil atau lebih besar, kemudian di sebelah kanan daripada titik ini ada huruf kapital A sebagai penamaan dari titik A. Itu berarti ini titik A namanya. Kalau ada A di sebelah noktah titik ini, ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik membentuk sebuah sinar yang disebut juga garis. Jadi garis merupakan presentasi oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengidentifikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada garis R dan garis, kita namanya garis RS ya. Jadi garis ini tidak terbatas di setiap ujungnya. Selanjutnya, kita akan mengenal apa yang disebut dengan bidang. Bidang adalah permukaan datar dan berisi dua dimensi, yaitu sebuah bidang adalah analog dua dimensi dari titik. Jadi sebuah bidang itu adalah analog dari dua dimensi dari titik. Titik itu 0 dimensi, kemudian analog dari dua dimensi dari garis dalam kurung 1 dimensi, dan analog dari ruang atau 3 dimensi. Kita lihat contoh seperti ini. Ini disebut dengan bidang. Di sini ada titik-titik atau noktah, ada titik M, ada titik L, ada titik K. Dan juga ada bidang yang kelihatan seperti ini. Ini disebut dengan bidang, permukaan datar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah gambar yang dibentuk oleh dua buah sinar, yang disebut juga sisi dari sudut, di mana pertemuan atau perpotongan antara kedua sinar itu membentuk
sebuah sudut. Kita lihat contohnya. Ini sinar yang pertama atau garis yang pertama. Dan ini sinar yang kedua atau garis yang kedua. Dan perpotongan antara kedua sinar atau kedua garis itu, atau pertemuan antara kedua garis itu disebut dengan sudut ini. Jadi garis OM dengan garis OL ini berpotongan di satu titik membentuk sebuah sudut. Ya. Paham ya? Baik, selanjutnya kita mengenal tentang kedudukan dua garis. Ketika ada dua garis, maka ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, kedua garis itu saling berpotongan. Kita lihat bahwa garis M dikatakan memotong garis K jika kedua garis itu bertemu pada satu titik atau titik P. Sekarang kita coba gambarkan atau kita jelaskan pengertian ini tadi dengan gambar. Ini ada garis M, kemudian ada garis K, kemudian kedua garis itu berpotongan di titik P. Ya. Sehingga dikatakan kedua garis itu adalah garis yang memiliki kedudukan saling berpotongan. Selanjutnya yang kedua, kedudukan dua garis dikatakan saling sejajar. Apa itu saling sejajar? Garis M dikatakan sejajar dengan garis K jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan kedua titik tidak berpotongan. Kita lihat contoh. Di sini ada garis M, kemudian di bawahnya ada garis K. Nah, kedua garis ini dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan kedua titik tidak berpotongan. Tidak hanya sampai di sini, ketika garis M ini diperpanjang ke kanan, kemudian diperpanjang ke kiri sepanjang-panjangnya, dan demikian juga dengan garis K diperpanjang sepanjang-panjangnya ke kanan dan sepanjang-panjangnya ke kiri. Kedua garis ini tidak akan pernah bertemu, baik di pangkalnya maupun di ujungnya, karena mereka adalah dua garis yang sejajar. Kalau dia tidak sejajar, berarti suatu saat nanti ketika terus diperpanjang ini, kedua garis ini akan bertemu di suatu titik, entah di mana nanti letaknya. Itu bukan dikatakan sebagai garis yang sejajar. Kalau dia garis sejajar, berarti garis itu berada pada satu bidang dan kedua titik tidak akan pernah bertemu atau berpotongan ketika garis itu diperpanjang sepanjang-panjangnya. Paham ya? Baik. Selanjutnya kita lihat kedudukan garis yang ketiga, yaitu saling berimpit. Garis M dan garis K dikatakan berimpit jika garis M terletak pada garis K dan sebaliknya garis K terletak pada garis M. Kita lihat contohnya. Ini ada garis M, garis K, kemudian ada lagi garis M. Garis K dan garis M ini terletak pada garis yang sama, sehingga mereka dikatakan berimpit. Ketika garis K terletak pada garis M dan juga sebaliknya garis M terletak atau berada pada garis K. Ini namanya berimpit ya. Baik, kita lihat contoh yang lain. Ini garis K, kemudian ada di situ garis M. Ini juga dua garis ini, walaupun M-nya berada di garis K, dia berimpit walaupun panjangnya tidak sama. Kalau yang gambar pertama ini tadi, garis K kemudian disambung dengan garis M. Tapi karena mereka terletak pada garis yang sama, maka dikatakan kedua garis itu berimpit. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan sudut-sudut yang terbentuk oleh
dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus lain. Di awal tadi kita sudah mengenal pengertian dari sudut, kemudian pengertian dari garis, kemudian pengertian dari garis yang sejajar dan garis lurus, kemudian perpotongan antara dua garis. Sekarang kita akan melihat bagaimana sudut yang akan terbentuk ketika dua garis sejajar dipotong oleh satu garis lurus. Supaya lebih memudahkan kita mengerti, kita melihat contoh berikut. Ini ada satu buah garis, namanya garis A. Kemudian ada garis yang lain, namanya garis B. Kedua garis ini sejajar. Garis A dan garis B ini adalah dua garis yang sejajar. Kemudian kedua garis ini dipotong oleh satu garis. Kita namakan saja garis C. Nah, ketika dua garis sejajar ini dipotong oleh satu garis, maka akan terbentuklah sudut-sudut. Ada, bisa kita lihat dari gambar ini, sudut yang terbentuk. Ada sudut A1, kemudian ada lagi sudut A2, ada sudut A3, dan ada sudut A4. Ada lagi sudut yang lain. Kita namakan saja karena dia dari garis B, berarti B1, kemudian ada juga garis B2, garis B3, dan garis B4. Ini sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Baik, apa yang nanti diketahui dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis? Yang pertama adalah sudut-sudut sahadap. Sudut-sudut sahadap adalah sepasang sudut yang besarnya sama. Ya. Contohnya sudut A1 sama dengan sudut B1. Seperti gambar kita tadi. Sudut A2 sama dengan sudut B2. Sudut A3 sama dengan sudut B3 dan sudut A4 sama dengan sudut B4. Kemudian yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Yaitu sepasang sudut dalam berseberangan besarnya sama. Kalau dari gambar tadi, sudut A2 sama dengan sudut B4, sudut A3 sama dengan sudut B1. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan, di mana sepasang sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama, yaitu A1 sama dengan sudut B3, sudut A4 sama dengan sudut B2. Dari gambar yang kita lihat tadi. Ya. Selanjutnya, sudut-sudut dalam sepihak. Sepasang sudut dalam sepihak itu jika dijumlahkan besar sudutnya menjadi 180 derajat. Berarti sudut A2 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Sudut A3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Kemudian yang kelima, sudut-sudut luar sepihak. Yaitu sepasang sudut luar sepihak, jumlah besar sudutnya sebesar 180 derajat. Dari gambar, sudut A1 ditambah sudut B1 adalah sudut yang memiliki kedudukan luar sepihak, jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sudut A4 ditambah sudut B3 itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini harus kalian ingat ya, anak-anak, tentang sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Kemudian yang keenam, sudut-sudut bertolak belakang. Nah, sepasang sudut saling bertolak belakang besarnya sama. Di situ dari gambar sudut A1 itu bertolak belakang dengan A3. Berarti A1, sudut A1 sama dengan sudut A3.
Kemudian sudut A2 sama dengan sudut A4. Sudut B1 sama dengan sudut B3. Sudut B2 sama dengan sudut B4. Kemudian yang ketujuh, sudut-sudut saling berpelurus. Yaitu sepasang sudut saling berpelurus, jumlah besar sudutnya 180 derajat. Di sini bisa kita lihat, kita uraikan dari gambar. Sudut A1 ditambah sudut A4 jumlahnya 180 derajat karena mereka saling berpelurus. Sudut A1 ditambah sudut A2 sama dengan 180 derajat. Sudut A2 ditambah sudut A3 sama dengan 180 derajat. Sudut A4 ditambah sudut A3 sama dengan 180 derajat. Sudut B1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Sudut B1 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Sudut B3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Kenapa ketika dijumlahkan mereka ini sama? Yaitu karena mereka adalah sudut-sudut yang saling berpelurus atau sepasang sudut yang membentuk sudut lurus atau sudut 180 derajat. Paham ya? Baik, kita lihat ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ini ada garis A, kemudian ini ada garis B, kemudian di sini ada garis C yang merupakan perpotongan atau garis yang memotong kedua garis yang sejajar. Di sini terbentuk A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Nah, sekarang garis A sejajar dengan garis B dan dipotong oleh garis C. Jika besar sudut A2 sama dengan 4X dikurang 12. A2 mana? Di sini ya. Di sini A2. 4X dikurang 12. Dan B1 di sini. B1 sama dengan 7X ditambah 27 derajat. Pertanyaan dari soal ini adalah hitunglah besar sudut B4. Baik, kita coba menjawab soal ini. Yang ditanyakan adalah besar sudut B4. Sini ya, B4. Tapi yang diketahui dari soal adalah sudut A2 dan sudut B1. Di mana sudut A2 itu besarnya 4X dikurang 12 dan sudut B1 besarnya 7X ditambah 27. Sekarang apa yang diketahui dari soal yaitu sudut A2 dan sudut B1. Ini kita fokus di sini ya. Sudut A2 dan sudut B1 ini kedudukan mereka apa? Kedudukan mereka sebagai dua sudut itu apa? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama mereka adalah merupakan sudut. Oke, kita sebut mereka dua adalah sudut. A2 dengan B1 adalah sudut. Kemudian yang kedua apa? Bahwa 2 dengan 1 ini, A2 dengan B1 ini adalah mereka berada di dalam dua garis sejajar, yaitu garis A dan B. Berarti kita lanjutkan kalimat tadi. Dalam sudut dalam, kemudian mereka berada di pihak yang sama. A2 dengan B1 berada di pihak yang sama atau lajur yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa sudut A2 dengan sudut B1 ini adalah dua sudut dalam sepihak, berada di dalam dua garis sejajar ini dan berada di pihak atau lajur yang sama. Sehingga ketika kedua sudut ini dalam sepihak, maka jumlah kedua sudut ini sama dengan 180 derajat. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita pertama harus menentukan dulu apa kedudukan dua sudut yang diketahui dari soal. Ketika kita tahu kedudukannya, kita mudah. Kalau kedua sudut itu kedudukannya dalam sepihak, berarti
kedua sudut itu ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Baik, kita lihat, kita masukkan unsur yang ada pada sudut di soal itu ke dalam sudut A dan sudut B. Kita tahu sudut A2 itu diketahui 4x dikurang 12. Kita masukkan sini. Ditambah sudut B1 adalah 7x ditambah 27. Berarti 7x tambah 27 sama dengan 180 derajat. Setelah ini kita lihat ada yang sejenis. 4x sejenis dengan 7x. Berarti 4x tambah 7x. Hasilnya adalah 11x. Kemudian min 12 ditambah 27. Dapatnya adalah 15. Sama dengan 180 derajat. Berarti 11x ditambah 15 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita mau cari x-nya. Berarti yang sejenis kita pindahkan ruas, kita jadikan satu ruas ya. Maka yang sama jenisnya adalah 15 dengan 180. Berarti 11x dan 115 dan ruas ke kanan menjadi min. Berarti min 15. Ya. Jadi kita dapatkan 11x sama dengan 180 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 165 derajat. Untuk kita mendapatkan berapa x-nya, berarti 165 dibagi 11. Dapatlah 15 derajat. X-nya kita sudah dapatkan 15 derajat. Sekarang yang ditanyakan dari soal adalah B4. Untuk mendapatkan B4, kita lihat unsur-unsur yang ada di sudut itu yang bisa membantu untuk kita menentukan sudut B4. Kita masuk saja A2 itu dengan X yang kita temukan 15 tadi. Dikali 15 dikurang 12 hasilnya 60 derajat dikurang 12. 60 didapat dari 4 kali 15 dikurang 12 ketemunya 48 derajat. Kemudian kita masukkan lagi X sama dengan 15 kita dapatkan tadi ke B, sudut B4. Kenapa sudut B4? Karena sudut B4 itu sama dengan sudut A2. Ya. Sudut B4 itu sama dengan sudut A2. Mereka berseberangan dalam. Mereka berada di dalam dua garis ini, dua garis yang sejajar, tetapi berada di lajur yang berbeda atau berseberangan. Kalau dua sudut berseberangan, maka besarnya sama. Maka sudut A2 ini sangat membantu untuk kita menentukan sudut B4. Karena sudut A2 dia berseberangan dalam dengan sudut B4. Ya. Maka dikatakan B4 sama dengan A2. Ketika dua sudut itu saling berseberangan dalam, maka kedua sudut itu memiliki besar yang sama. Berarti B4, sudut B4 sama dengan sudut A2, ya. Sehingga sudut B4 sama dengan sudut A2, yaitu 48 derajat. Sudah kita dapatkan apa yang ditanyakan di soal, yaitu tentang sudut B4. Paham ya? Nah, sekarang kita coba soal yang nomor 2. Di sini ada dua buah garis sejajar, yaitu garis L dan garis M, dipotong oleh satu buah garis. Kemudian ada beberapa sudut yang dinamakan di dalam soal ini. Ada sudut 4, ada sudut 1, ada sudut 2. Kemudian ada garis lagi yang memotong di garis M dan di garis lurus tadi sehingga membentuk sudut 6, sudut 5, dan sudut 3. Nah, kemudian ada soalnya, besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat.
dan besar sudut nomor 2. Sudut nomor 2 itu yang ini ya. Ini. Sudut nomor 2 itu yang ini besarnya 110 derajat. Itulah besar sudut nomor 3. Besar sudut nomor 3 ini yang mau kita cari ya. Nah, sekarang berarti kita harus pelan-pelan melihat soal ini. Melihat gambarnya yang pertama. Yang pertama, besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Ya. Soal sudut nomor 1 ini dia berseberangan dalam dengan nomor 5. Kalau dia berseberangan dalam tadi kalian ingat bahwa sudutnya itu berada di dalam dua garis sejajar tetapi berseberangan. Jumlahnya pasti sama yaitu 95 derajat. Itu yang pertama kita ketahui dari soal. Yang kedua, besar sudut 6. Besar sudut 6 ini ditambah besar sudut nomor 2, ini 6 dengan 2, itu hasilnya 180 derajat. Yang merupakan sudut lurus ya, sudut lurus. Nah, kenapa kita harus mencari nomor 5 dengan nomor 6? Karena sudut 3, sudut 5, sudut 6 ini berada di sebuah segitiga. Jadi merupakan sudut-sudut yang ada di dalam sebuah segitiga. Sudut 3, 5, dan 6 ini berada di dalam sebuah segitiga. Kita ingat aturannya bahwa sebuah segitiga, apapun bentuk segitiga itu, apapun nama segitiga itu, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, itu jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Ya. Karena itu maka ketiga sudut ini, sudut 3, sudut 5, sudut 6 ini merupakan sudut yang dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Makanya untuk kita bisa menentukan berapa besar sudut nomor 3 seperti di soal ini, kita harus tahu besar sudut nomor 6 dan besar sudut nomor 5. Nomor 5 kita tahu berseberangan dalam dengan nomor 1. Ya, berarti besarnya sama. Berarti sudut 5 sudah kita dapatkan berapa? 90 derajat. Kemudian sudut 6. Sudut 6 dia berpelurus dengan sudut 2 ini. Berpelurus atau membentuk sudut lurus, sudut 180 derajat. Berarti sudut 2 diketahui 110, berarti sudut 6 bisa kita cari, ya. Sudut 6 ditambah 110 derajat sudut 2 tadi berarti 180 derajat, sama dengan 180 derajat. Berarti sudut 6 bisa kita dapatkan. 180 derajat dikurang 110, berarti sudut 6-nya adalah 70 derajat. Oke, sekarang kita sudah dapatkan. Sudut 5 besarnya 95 derajat. Sudut 6 besarnya 70 derajat. Maka kita dapatkan atau kita dapat menghitung besar sudut nomor 3. Baik. Nah, berarti sudut 3 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Seperti Ibu katakan tadi, karena sebuah segitiga jumlah besar sudut, semua sudutnya adalah 180 derajat. Kita lanjutkan lagi, kita masukkan. Sudut 3 belum diketahui, sudut 5 kita ketahui 95 tadi karena dia berseberangan dalam dengan sudut nomor 1. Kemudian 70, sudut 6 sama dengan 70 kita dapatkan dari 180 dikurang sudut nomor 2. Berarti sama dengan 180 derajat. Ya. Sekarang yang sejenis kita dekatkan. Nah, sudut 3 sama dengan 180 derajat, 90 derajat pindah ke ruas kanan menjadi min 95 derajat. 70 derajat pindah ke ruas kanan menjadi min 70 derajat. Ya, sehingga bisa kita hitung. Sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurang 95 derajat dikurang 70 derajat.
Berarti sudut 3 sama dengan 15 derajat. Sudah kita dapatkan ya. Contoh, jadi besar sudut nomor 3 adalah 15 derajat. Jadi yang pertama kita harus paham dulu, gambar kita perhatikan apa yang ada di soal yang membantu untuk kita mencari apa yang ditanyakan di soal. Paham ya? Baik anak-anak semua, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga saja kalian mengerti. Kalau kalian belum mengerti, silahkan bisa kalian ulang-ulang menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Dan Ibu berharap kalian semakin rajin belajar. Kalau belum mengerti, bisa kalian melihat video-video pembelajaran yang lain yang membantu untuk lebih memantapkan pemahaman kalian. Baik, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita tentang sudut-sudut yang terbentuk jika dua buah garis sejajar dipotong oleh satu garis lurus yang lain. Terima kasih kalian sudah memperhatikan video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan selamat pagi, cukup sekian. Kita bertemu lagi pada pertemuan dan materi-materi berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari Ibu ajak kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.